Mereka itulah orang-orang yang menang kata Allah. Hadirin jemaah semua dalam Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jemaah salat subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka ketika ada saudaramu yang sedang bermasalah, yang sedang berkelahi, yang sedang berperang sesama saudaranya, fa aslihu baina akhawaykum, maka wajib bagi orang beriman untuk mendamaikannya. Hari ini umat Islam begitu banyak. Kata Nabi, nanti umat Islam itu seperti buih di lautan, seolah-olah tidak punya kekuatan. Kalian akan dikerumuni oleh orang kafir sebagai ibaratkan sebuah hidangan. Hari ini memang negeri-negeri kaum muslimin itu adalah negeri-negeri yang Allah anugerahkan dengan berbagai macam kekayaan alam. Termasuk saudara-saudara kita di Sudan hari ini. Mereka hari ini terlibat dengan konflik perang sesama saudara. Sudah banyak menelan korban jiwa. Maka kita sebagai seorang yang beriman adalah wajib untuk mendamaikan yang sedang berperang. Oleh karena itu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang beriman, yaitu mendamaikan dua saudara kita. Kata Nabi, la zawadud dunya ahwanu 'inda Allah min qatri rajulin mu'min. Hancurnya dunia ini di sisi Allah lebih ringan daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Dan pembunuhan ini termasuk dosa yang begitu besar. Satu, kita membunuh saudara kita, itu sama kata Allah, kita membunuh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan, terjadi peperangan, terjadi genosida dan sebagainya, maka wajib bagi kaum muslimin yang mampu untuk menyelesaikan persengketaan ini, maka wajib bagi mereka untuk menghilangkan fitnah tersebut. Salah satunya adalah fitnah pembunuhan ini. Kata Nabi, tidak akan datang hari kiamat melainkan sudah terjadinya banyaknya pembunuhan. Hari ini kita melihat negeri-negeri kaum muslimin, termasuk kemarin di Palestina, hari ini di Sudan. Hari ini terjadi pembunuhan, pembantaian. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Kata Nabi, man ra'a minkum munkar, siapa saja di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya yang memiliki kekuasaan. Tentu yang paling wajib menolong tentu adalah tetangga atau saudara yang terdekat. Siapa yang paling dekat dengan negeri Sudan? Siapa yang paling dekat dengan negeri-negeri Palestina itu? Agar pembunuhan, pembantaian itu tidak terjadi, maka wajib bagi mereka untuk melakukan
islah tadi, yaitu perdamaian sehingga tidak terjadi pembunuhan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, umat Islam ini harus peduli kepada sesama mereka. Kita tidak boleh diam. Kata Nabi, man asbaha wa lam yakhtam bi amrin muslimin falaysa minhum. Siapa yang bangun pagi-pagi yang kita pikirkan ini bukan urusan umat Islam, maka sejatinya kita ini bukan bagian daripada umat Islam. Kita harus risau dengan keadaan umat hari ini. Umat Islam begitu banyak, tapi terpecah belah menjadi beberapa negara-negara bagian. Dahulu umat Islam pernah berada di satu kekuasaan, kekhilafahan Islam. Dulu sejak zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian kekhilafahan Bani Umayyah, Abbasiyah, bahkan sampai terakhir kekhilafahan Turki Utsmani atau Bani Utsmaniyah. Dulu umat Islam berada di bawah satu kepemimpinan. Tapi hari ini umat Islam tercerai-berai. Maka Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tadi agama Allah, yaitu Islam, dan janganlah bercerai-berai. Kata Nabi, tadi simpul-simpul Islam ini akan terurai satu persatu, lepas satu persatu. Kalau satu lepas, maka berpeganglah kepada tadi berikutnya. Apa yang pertama sekali lepas? Al-hukum, kata Nabi, yaitu adalah pemerintahan. Hari ini umat Islam tidak di bawah satu komando. Hari ini tadi itu sudah lepas. Padahal dulu di sanalah kita bergantung. Kita dilindungi, kita dijaga oleh siapa? Oleh seorang yang namanya pemimpin dan besar, namanya khalifah. Ketika ada masalah negeri kaum muslimin, maka pemimpin inilah yang akan menjaga setiap darah, kehormatan, bahkan nyawa, bahkan tanah kaum muslimin. Tetapi ketika 1924 itu runtuh oleh Mustafa Kemal Atatürk, maka sistem waktu itu dari kekhilafahan menjadi sistem republik. Sampailah hari ini umat Islam tidak di bawah satu kepemimpinan. Inilah kata para ulama, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah yang paling besar, yaitu ketika umat Islam tidak dipimpin oleh satu kepemimpinan tadi. Maka semenjak itulah umat Islam diibaratkan, kalau pepatah, anak ayam ditinggalkan induknya. Kita ini seperti kan anak ayam tapi induknya nggak ada. Jadi nggak ada yang memberi makan, nggak ada yang menjaga dirinya dan sebagainya dari musuh-musuh. Tapi alhamdulillah kita masih menjadi seorang muslim. Kita juga harus peduli dengan saudara-saudara kita, karena kekuasaan ini nggak ada. Jadi yang ada kekuasaan beberapa negeri-negeri kaum muslimin. Apakah itu bisa terbantu? Hari ini rata-rata masing-masing negara itu diam gitu, tidak membantu saudaranya, karena mereka menganggap Sudan, Palestina itu adalah urusan negerinya masing-masing. Kalau dahulu berbeda. Kemudian fa'in lam yastati' fabilisani. Ketika kita tidak punya kekuasaan, macam mana mencegah kemungkaran itu? Maka cegahlah kemungkaran dari dengan lisan kita. Sampaikan bahwa yang namanya pembunuhan, yang namanya genosida, yang namanya pembantaian itu diharamkan dalam Islam dan wajib kita untuk menolongnya. Bagaimana caranya kita menyerukan kepada penguasa-penguasa negeri kaum muslimin agar mereka memberikan bantuan? Begitulah cara kita menasihati mereka. Wa min syarril fitnatil masih dajjal. Dilindungi dari fitnah jahannam, fitnah kubur,
fitnah hidup, fitnah kematian, dan fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Baik, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah kuatkan iman dan Islam kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Mari kita kuatkan iman Islam dan kuatkan persaudaraan kita, kuatkan persatuan di antara kita supaya kita tidak mudah diadu domba bahkan dipecah belah. Mudah-mudahan dengan sholat berjamaah kita selalu diikatkan dengan kekuatan iman dan Islam dan persaudaraan tadi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mungkin yang dapat sampaikan. Semoga Allah berikan kemenangan dan kekuatan kepada kaum muslimin dan bisa menolong saudara-saudaranya. Amin. Tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asraqal badru alaina fahtafat min